kehilangan, tapi di sisi lain dia bisa mengikhlaskannya karena dia telah memilih jalan yang dianggap benar, memilih jalan yang membuat dia tenang. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kabar duka datang dari politikus dan tokoh militer Indonesia sekaligus Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Rabu 29 Mei kemarin, putra bungsunya yang bernama Zainal Nurizky meninggal dunia di Johannesburg, Afrika Selatan dalam usia 23 tahun. Putra ketiga pasangan Wiranto dan Hajah Rugaya Usman Wiranto itu mengembuskan nafas terakhir setelah mengalami demam tinggi selama 2 hari. Dengan alasan jarak serta putranya yang meninggal dalam keadaan mulia, keluarga pun memutuskan untuk tidak memulangkan jenazah almarhum ke tanah air, melainkan dimakamkan di benua hitam itu. Untayan doa mengiringi suasana duka di kediaman Wiranto tadi malam di Bambu Apus, Jakarta Timur. Sejumlah kerabat dan politisi seperti mantan Menteri Olahraga Adiaksa Daud dan mantan Gubernur DKI Sutioso tampak menghadiri pengajian untuk mengantarkan doa kepada almarhum Zainal Nurizky yang jenazahnya telah dimakamkan di Johannesburg, Afrika Selatan. Usai doa dipanjatkan, Wiranto pun menyampaikan kata sambutan. Di depan tamu hadirin pengajian, ayah 3 anak itu pun menceritakan riwayat hidup putranya sekaligus membacakan puisi karya almarhum yang mengisahkan tentang cinta dan kematian. Ulama dan cendekiawan Muslim Quraisy Shihab yang hadir di pengajian itu juga tampak menyampaikan tausiah. Seperti inilah suasana tahlilan di rumah Wiranto untuk mendoakan almarhum anak ketiganya, Zainal Nurizky. Untuk bersama-sama memberikan doa, mendoakan agar arwah almarhum anak kami Zainal Nurizky dapat segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya, dilapangkan jalannya, dibersihkan hatinya untuk segera berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan mulai dengan membacakan puisi dari almarhum yang memuat mengenai cinta dan kematian. Cinta karena harta, toh nanti juga bakal habis. Cinta karena tampak, manusia suatu saat akan termakan musibah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala, barulah cinta yang kekal abadi. Kepergian putra Zainal Nurizky yang begitu mendadak tentu saja amat mengejutkan banyak orang, khususnya keluarga. Bagaimana tidak? Jika sesuai rencana, seharusnya hari Rabu kemarin, almarhum pulang ke Indonesia untuk mengurus visa. Namun takdir berkata lain. Kepulangan Zainal hari itu ternyata bukan untuk pulang ke rumah orang tuanya, melainkan pulang ke hariban ilahi untuk selama-lamanya. Zainal yang telah 2 tahun ini menimba ilmu di sebuah perguruan tinggi Islam di Johannesburg itu meninggal dunia setelah sempat dilanda demam tinggi dan dirawat di rumah sakit di Afrika. Namun keluarga memutuskan untuk memakamkan jenazah Zainal di Afrika Selatan karena di sana rupanya sang anak dimuliakan oleh ratusan ulama. Apalagi mengurus kepulangan jenazah pun butuh banyak persiapan dan syarat lainnya. Dan yang paling membuat hati sang bunda Hajah Rugaya terpukul, ia terlambat menerima kabar duka berpulangnya sang putra kesayangannya. Jadi tadi siang saya lihat saya pulang, kok digelar karpet, saya kok gak diberitahu. Jadi bapak baru bilang, dulu mah, ya ini ada berita duka, anak kita telah dipanggil oleh Allah.
2 hari yang lalu ada berita anak kami masuk ke rumah sakit. Terus berkomunikasi dengan kakaknya, dan terakhir diberitakan bahwa yang bersangkutan sudah keluar rumah sakit karena sudah merasa sembuh. Namun kemarin malam tepatnya, atau tadi pagi karena jam 1 malam, kami mendapat berita bahwa Ananda Zainal Nurizky ternyata sudah wafat. Kami tanyakan di sana di rumah sakit, ternyata memang ada satu penyakit yang kemudian membuat kelenjar otak menjadi kira-kira yang kami antara ini dengarkan. Hingga pada saat meninggal pun tidak terlantar, tapi justru dimuliakan oleh banyak ulama di sana. Sekitar 600 ulama yang mencucikan jenazah dari Ananda Zainal Nurizky. Bahkan dia juga didoakan oleh begitu banyak para hafiz berada di sana. Sehingga keluarga memutuskan untuk Ananda atau almarhum Zainal Nurizky untuk dimakamkan di sana saja. Karena memang di sana juga sudah siap, sudah disucikan, didoakan, dan dihantar begitu banyak ulama. Selama 2 tahun ini, Zainal Nurizky memperdalam Al-Quran di Johannesburg, Afrika Selatan. Sebelumnya almarhum sempat mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta di Fakultas Hukum. Meski sedih, namun keluarga berusaha mengikhlaskan. Apalagi di akhir hayat, almarhum telah menemukan pilihan hidup di jalan Islam setelah mengalami proses pencerahan diri. Pada saat dia memilih untuk pendalaman Al-Quran, itu menurut saya sudah suatu niat yang muncul dari diri sendiri. Bukan karena saya paksa, bukan karena ikut-ikutan, tapi betul-betul muncul dari satu proses pencerahan dirinya. Ya, tatkala dia dari Jogja, dari Gadjah Mada, dia rela meninggalkan kuliahnya di sana, kemudian beralih untuk mengikuti pendidikan agama di luar negeri. Saya kira merupakan satu pengorbanan untuk mencapai satu pencerahan diri yang terbaik, seperti yang dia tuliskan dalam beberapa puisi. Menjelang ajal menjemput, rupanya putra ketiga Wiranto ini adalah pengantin baru yang menikah 2 bulan lalu di Afrika Selatan dengan gadis Indonesia yang juga sama-sama menimba ilmu di sana. Inilah yang menjadi salah satu penghibur keluarga bahwa setelah menikah, almarhum telah sempurna menjalani hidupnya sebagai manusia. Selain pernikahan anaknya, ada satu kenangan terakhir yang masih terukir di ingatan sang ibu. Pada saat dia memilih menikah pada usia muda ya, jadi istrinya usianya 15 tahun, belum pernah bertemu, belum pernah lihat mukanya, jadi dia rela untuk dimintakan dari kami orang tua untuk melamar istrinya, kemudian nikah kemarin 2,5 bulan yang lalu menikah. Nah itu satu hal yang membuat saya lebih terhibur bahwa dia telah melaksanakan tugasnya sebagai umat, di mana dia sudah sempurna sampai dia dari kecil, dewasa, kemudian sampai dia meninggal dia sempat melaksanakan nikah dengan nikahnya di sana. Kami datang ke sana, jadi dipilih tanggal 13 bulan 3 tahun 2013. Saya suruh milih dia apakah pas pada waktu ulang tahunnya tanggal 8 Mei itu ulang tahunnya, dia pilih 13 bulan 3 tahun 2013. Yang terakhir adalah pada saat dia datang untuk ngurus paspornya, itu dia minta kepada saya sama Bapak untuk mohon kiranya bisa mencuci kaki saya dengan kaki Bapak gitu ya. Jadi jadi ambil wudhu kaki, jadi pas waktu kaki itu dia yang bersihkan, kemudian itu untuk dia mohon izin untuk bisa dia minum agar dia lebih tekun lagi di dalam dia menimba ilmu. Saya mohon kiranya kepada pemirsa bisa ikut mendoakan semoga almarhum dapat segera diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, di
maafkan segala dosanya, terutama dari teman-teman yang pernah mengenal dia. Kemudian dimaafkan segala khilafnya, kesalahannya.